akan ke informasi terkait euforia kemenangan Timnas U22 di SEA Games Kamboja 2023 yang dinilai syarat dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Baik pejabat dan politisi berlomba-lomba memberikan ucapan selamat dengan gayanya masing-masing. Bagaimana pandangan pengamat sepak bola terkait hal ini? Sudah bergabung bersama kami Anton Sanjoyo atau biasa disapa Bung Joy. Selamat sore Bung Joy. Selamat sore Zakia. Baik Bung Joy, kita tentunya bangga begitu ya dengan prestasi seluruh atlet Indonesia yang berlaga di SEA Games. Untuk cabang olahraga sepak bola ini tentunya mendapat perhatian lebih karena setelah 32 tahun akhirnya mendapatkan emas. Banyak ucapan dari para politisi terhadap para atlet atau terhadap tim Garuda Muda ini, termasuk tadi kita lihat di paket sebelumnya dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Namun ini kemudian menjadi pertentangan atau perhatian. Banyak yang mengkhawatirkan bahwa ini dilakukan untuk kepentingan politik saja, apalagi menjelang 2024 mendatang. Anda termasuk yang khawatir tidak, Bung Joy? Saya termasuk yang paling concern sebetulnya. Tapi ada dua, Zakia. Yang pertama terkait dengan tim sepak bola. Ini kan anak-anak muda usia 22 tahun. Iyalah kalau kita bilang 32 tahun nggak pernah dapat emas sepak bola, sekarang dapat, oke lah. Tapi kan ini anak-anak muda yang sebetulnya belum boleh disanjung-sanjung sedemikian rupa. Sehingga kalau saya lihat fenomenanya kan ketika U19 jadi juara, disanjung-sanjung, diarak, diundang ke istana, diundang ke berbagai televisi, jadinya apa? Nggak jadi apa-apa. Ketika jadi tim senior Indonesia nggak pernah berprestasi apapun. Karena apa? Ketika mereka menjadi juara di kelompok umur, disanjung-sanjung, busuk mereka itu. Ya, lalu kemudian main sinetron, bergaul dengan artis, bergaul dengan orang-orang yang menurut saya tidak ada relevansinya dengan sepak bola, sehingga mereka tidak jadi apa-apa pada akhirnya. Dan kekhawatiran saya ini, usia 22 tahun sudah salah kaprah disebut timnas, disanjung-sanjung kebetulan jadi juara gitu lah. Ya mudah-mudahan ini tim lebih moralitasnya lebih baik sehingga nanti setelah disanjung-sanjung nih mereka tidak jatuh ke dalam star syndrome, kemudian ketika senior nggak jadi apa-apa lagi gitu. Yang kedua soal politisasi ini kan sudah menjadi kebiasaan orang-orang Indonesia, terutama pejabat-pejabat ini memakai sepak bola sebagai tunggangan untuk pencitraan gitu loh. Jokowi sendiri kan kalau kita bicara dalam konteks pemerintahan dan bapak seluruh bangsa ini kan juga menganak emaskan sepak bola gitu loh. Sampai dibikin pilpres lah, sampai dibikin perpres, dibikin ratas beberapa kali khusus ngomongin sepak bola. Sepak bola ini prestasinya apa gitu loh. Kalau mau bikin ratas perhatian pemerintah, 3 cabang induk atletik, renang dan senam yang kita nggak pernah perhatikan, dan itu menjadi basic bagi pembinaan seluruh olahraga di seluruh dunia. Coba Anda lihat 3 besar di Olimpiade, mereka pasti hebat di cabang-cabang itu. Karena apa? Mereka tahu betul bagaimana membangun olahraga untuk membangun karakter bangsa, bukan pencitraan lewat sepak bola gitu. Jadi ada 2 concern besar saya. Tapi Bung Joy, pertanyaan selanjutnya adalah bisakah kemudian dipisahkan antara sepak bola dan politik atau kepentingan politik? Karena kita tahu di tubuh PSSI sendiri ada nama Erick Thohir sebagai ketua umum yang juga Menteri BUMN, kemudian juga bahkan masuk dalam bursa cawapres seperti itu. Ini kan juga tidak bisa dipungkiri begitu kan? Anda melihatnya bisakah sebenarnya ini dipisahkan? Ya sebetulnya yang harus mengawal ya masyarakat, karena kan PSSI ini kan sebetulnya bukan milik pemerintah loh. Ketika kemarin Erick Thohir dan Zainuddin Amali masuk ke PSSI lewat tangan-tangan pemerintah, itu kan sebetulnya sebuah sebuah kudeta yang brutal menurut saya oleh pemerintah. Walaupun sekarang misalnya di zaman Erick Thohir ini kita bisa menjadi juara di SEA Games setelah 32 tahun. Tapi kan dalam konteks berorganisasi itu kan nggak benar gitu loh. Nah inilah yang kemudian sebetulnya concern besar kalau saya ya, concern besar saya ini kan jadi terus dipolitisasi, dan untungnya masih ada netizen yang cerewet gitu ya, masih ada kelompok-kelompok di media sosial yang cerewet menyikapi ini sebagai ini nggak bener loh, ini nggak bisa kayak gini loh gitu loh. Nah inilah yang dan saya rasa karena sepak bola ini sangat seksi ya, bahkan kawan-kawan saya pun sebetulnya
masuk ke sana itu dengan kesadaran penuh bahwa ini adalah seksi sekali gitu loh. Bisa jadi Oke. panggung untuk bisa mencapai kedudukan apapun di dalam masyarakat gitu. Dan kalau Anda bilang bisakah dipisahkan, ya harus dikawal. Tapi nilainya, karakternya memang seperti itu. Sepak bola ini sangat seksi untuk bisa jadi panggung bagi semua orang, bukan hanya politisi, Baik. artis juga cari panggung di sana, politisi apalagi, pengusaha juga gitu loh. Dan ini yang kebetulan ketika bertemu langsung dengan Erick Thohir saya pertanyakan betul ini. Kalau Anda Baik. duduk di PSSI hanya sebagai pencitraan, semua orang akan marah. Nah ini harusnya sih dia paham ya mengenai hal itu. Tapi kalau Baik. dibilang bisa nggak dipisahkan dari politik sudah agak susah. Karena karakter Agak susah sepak ya. bola Indonesia sudah seperti itu. Akhirnya kembali ke masyarakat untuk mengawal dan juga bisa mengkritisi apa yang kemudian terjadi baik di tubuh PSSI ataupun jika kemudian ada para pejabat yang menempel begitu ya dengan kemudian jangankan berprestasi, Bung Joy. Ketika tragedi Kanjuruhan saja banyak yang mengucapkan ucapan turut berduka dengan memasang fotonya begitu ya di media sosial kalau kita masih ingat peristiwa ini beberapa bulan yang lalu begitu. Jadi kita harapkan juga kekritisan dan juga pengawalan dari masyarakat ya terhadap sepak bola Indonesia ini sendiri. Sayangnya waktu kita terbatas, Bung Joy, terima kasih sekali sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore.